Selanjutnya kami ingin mengingatkan kembali bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 4 kata. Mudah-mudahan bisa nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata Bismi 1, ada kata Allah 2, ada kata Ar-Rahman 3, ada kata Ar-Rahim 4. Siapa yang mengucapkannya dari hati dan dengan keteguhan iman, maka Allah akan menjaga kita dari gangguan iblis dan jin-jin jahat dari 4 arah, depan, belakang, kiri, kanan. Karena iblis tidak bisa mengganggu kita dari atas dan bawah. Maka yang paling penting kita harus perhatikan adalah depan, belakang, kiri, kanan. Ulama mengatakan dengan kita membaca Bismillah sebenar-benarnya, kita akan dijauhkan dari godaan setan. Pernah lihat orang kesurupan? Kok bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak membentengi dirinya dengan Bismillah. Kejauhan itu pusing. Dengan Bismillah saja kita bisa sebenarnya membentengi diri kita dari gangguan jin dan juga iblis. Baik, apa hukumnya? Ini yang paling kita tunggu-tunggu sebenarnya. Hadirnya kita di majelis ini ingin mengetahui Bismillah ini apa hukumnya ketika kita membacanya. Biasanya dalam hukum fikih itu kita membahas 5 hukum. Wajib, di bawahnya ada sunnah, di bawahnya lagi ada mubah, di bawahnya lagi ada makruh, di bawahnya lagi ada haram. Baik. Wajib definisinya adalah kita harus mengerjakannya, dan kalau kita tidak mengerjakannya maka kita akan berdosa atau dianggap batal. Itu yang namanya wajib. Ustaz, ternyata Bismillah punya hukum wajib. Ada. Kapan kita wajib baca Bismillah? Ada yang bisa jawab sebelum saya ini? Yang bisa jawab dapat sepeda dari Pak Sugeng. Ada yang jawab? Ada ya? Di dalam sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi saya pernah Ustaz dengar orang gak baca Bismillah. Itu gimana Ustaz? Mazhab Maliki Hanafi tidak menjaharkan, atau tidak dibuat nyari. Karena ada hadisnya yang sahih mengatakan Rasulullah pernah sholat tapi Bismillahnya gak didengar. Dia mereka baca. Maka hukumnya wajib baca Bismillah di setiap sholat. Imam Syafi'i ini orangnya sangat hati-hati. Memang pernah Rasulullah tidak terdengar Bismillahnya. Jangan-jangan yang meriwayatkan hadis memang gak dengar. Ada nggak hadis yang meriwayatkan Rasulullah membaca Bismillah jahar? Ada. Kalau begitu, lebih hati-hati apa? Lebih hati-hati dibaca. Nanti di akhirat kalau ternyata yang jahar yang benar, kan kita gak ada masalah. Kalau mungkin nanti yang benar adalah yang tidak menjaharkan, tidak masalah juga, kita sudah baca. Ya. Kenapa di Indonesia itu banyak mazhab Syafi'i? Karena lebih hati-hati dalam hal ibadah. Nanti kita akan sampai pada hukum-hukum tertentu nanti atau bisa mengkomparasikan.
Jelas ya dalam surat wajib. Nggak boleh ketinggalan bismillah. Nggak cuma ketinggalan. Kalau ternyata baca bismillahnya tidak fasih, jangan jadi imam. Antara hak sama hak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama hak, nggak boleh. Itu baca bismillah itu wajib hukumnya. Sebagian ulama mengatakan di wudu pun wajib. Itu madzhab lain, tapi madzhab kita syar'i nggak wajib di dalam wudu. Tapi di dalam sholat ini sepakat wajib hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua hurufnya terbaca jelas, itu wajib di dalam sholat. Gak baca gimana Ustaz? Gak sah sholatnya. Gak fasih gimana Ustaz? Gak boleh jadi imam. Jangan jadi imam. Sebelumnya saya sudah pernah singgung, ada beberapa orang dari kita, termasuk saya ini orang Melayu Kalimantan, di tempat kita setiap ngomong itu nggak ada R-nya Pak. Beraganya hampir sama kayak bahasa Malaysia. Kalau pakai R itu aneh. Aneh di kampung kita kalau pakai berapa harganya itu aneh. Oh ini orang Jakarta ketahuan nih. Orang plat B nyampe ke Kalimantan dimahalin di situ harganya. Karena apa? Tidak tahu R di daerahnya. Orang yang sudah terbiasa R-nya tidak jelas, jangan jadi imam. Punten ada yang cadel nggak bisa bilang roh, jangan jadi imam. Bu bapak yang berdoa Allah SWT masih ada anaknya yang belum bisa buka R, masih ada. Terapinya adalah kata guru saya, dan ini proven, terbukti. Selalu kalau ada kalimat yang di dalamnya ada kandungan huruf R, selalu bilangnya R. Berapa harganya? Itu terus saja diulang-ulang, nanti dia akan terbiasa dan akan tergelincir lidahnya bilang R gitu. Ya, terapinya adalah bilang R. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajib kalau di dalam sholat. Sepakat ya. Kemudian sunnah. Apa definisi sunnah? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi dia akan merugi. Saya ulangi, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi dia akan menyesal di akhirat karena dia punya kesempatan untuk melaksanakan sunnah, tapi dia tidak lakukan. Emang di akhirat kita sudah banyak sekali tingkatan-tingkatan surga, kita hanya nambah yang paling bawah. Emang jangan yang wajib-wajibnya saja hidup ini. Kalau bisa, usia sudah segini matangnya ini, dia sudah tidak menganggap sunnah itu hal biasa. Sunnah itu anggaplah bagian dari gaya hidup kita. Kenapa? Biar gak susah. Saya punya kebiasaan dan mudah-mudahan bisa ditiru. Saya punya kebiasaan, setiap saya mandi, saya niatkan mandi hadas besar dan saya basahi semua tubuh saya. Sekali lagi, saya punya kebiasaan, setiap saya mandi, saya anggap itu adalah mandi wajib. Maka saya berpikir, kenapa? Tidak akan pernah khawatir lupa. Tadi malam dicolek istri, saya nggak akan pernah lupa. Bangunnya mandi pasti. Atau kita nggak pernah tahu, nih bapak-bapak ini tahu ya, kapan keluar. Waktunya ada yang keluar kita nggak terasa. Nanti kita akan sampai pada pembahasan beberapa air yang keluar dari alat vital kita itu apa saja yang harus kita wajib mandi dan juga yang dibatalkan. Ada hadas besar, hadas kecil. Tapi kalau antum membiasakan setiap mandi adalah mandi wajib, maka antum sudah terbebas, tidak mungkin lupa. Ada istilah lupa. Satu. Yang kedua, saya selalu membiasakan kalau masuk toilet, mandikan atau buang airnya, saya selalu upayakan keluarnya wudhu. Air kita berlimpah, masya Allah. Kita nggak sedang ada di Afrika yang airnya masya Allah susahnya takut.
sejarahnya tokoh gerilyawan kita yang ada di dalam sejarah Pak Dirman. Apa senjata beliau pada kamu? Puasa dan wudhu. Usahakan antum kalau keluar dari WC, toilet, wudhu. Kenapa? Biar gak pernah lupa lagi. Kemana-mana kita sudah berwudhu. Nyampe masjid, tadi wudhu apa enggak ya saya? Kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, sudah tenang. Kata guru saya juga, orang-orang yang selalu mendawamkan itu biasanya rezekinya insya Allah akan tembus. Karena dia selalu dalam keadaan suci dan siap menyambut nikmat Allah yang selanjutnya. Siap insya Allah ya mengamalkan ini ya. Setiap mandi, awaitul ghusla raf'il hadatsil akbar lillah. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau laki-laki mah mudah, mau keramas setiap hari juga ada masalah. 3 kali sehari juga ada masalah. Biasanya ibu-ibu nggak susah. Ada walimah harus hadir jam 9. Waduh, kalau keramas tuh bisa 3 jam sebelumnya itu. Ya. Saya anjurin itu bapak-bapak, kalau bisa setiap mandi itu anggap saja mandi hadas besar. Dan setiap ke toilet tipis kan pasti batal wudhunya. Batal wudhu sekalian. Kenapa kita dianjurkan wudhu waktu tidur walaupun nanti kalau waktu tidur pasti batal dong. Hanya untuk istri, nggak masalah. Karena kalau kita meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Biasakan, takut kita nggak bangun lagi. Biasakan wudhu sebelum tidur. Wangi-wangi pas sebelum tidur itu. Ibu juga wangi. Jangan kondangan doang, mau wangi-wangi. Mau tempat tidur, beristirahat kita terakhir, itu kita harus wangi. Bersih badannya, raganya, jiwanya, enak. Bangun tidur itu yakin kita pasti sembuh dan bugar. Kalau kita sakit sebelumnya, insya Allah bangun itu bugar kalau dulu. Sunnah, kapan membacanya sunnah? Setiap perkara yang dianggap penting oleh agama. Kullu amrin dzibalin. Ada namanya istilah dzibalin. Dzibalin. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat. Seperti apa? Katakliful kitab, seperti mengarang kitab. Pak Sugeng sudah punya rencana, saya ingin mengarang kitab khulasah rangkuman pelajaran fikih di Masjid Al-Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sunnah itu. Bismillah mau bersedekah ke Al-Falah. Nah, sunnah itu. Sunnah. Tolong dipahami. Lawan sunnah. Ini seringkali teman-teman kita keliru. Lawannya sunnah itu bukan yang sering kita dengar. Oh, ini nggak ada dalam sunnah, berarti ini hari apa? Bid'ah. Salah. Lawan itu nggak ada. Lawannya sunnah itu makruh, Pak. Bukan sunnah itu. Sunnah itu lawannya makruh. Makanya definisinya nanti makruh itu adalah setiap perkara yang tidak kita lakukan akan mendapat pahala. Ya, kalau kita lakukan nggak ada masalah. Tapi kita akan menyesal. Di dalam usul fikih beda lagi. Bid'ah itu kalau bicaranya tentang sunnah fi'liyah yang ada dalam Rasulullah SAW dan yang menyangkut agama namanya ibadah mahdhah. Seperti apa ibadah mahdhah yang ada rukun dan cara-caranya. Kalau antum bilang sholat subuh itu 3 rakaat itu namanya bid'ah. Kunutnya bukan bid'ah karena ada hadisnya. Kalau antum bilang zuhurnya 2 rakaat bid'ah, itu bid'ah itu sesungguhnya. Yang sesat itu bid'ah yang seperti itu, yang sudah ada kaedahnya dalam Al-Quran dan hadis jelas, tapi kita menambah-nambah. Wah, enak bacanya Pak Ustaz, kira-kira bisa nggak nambah maghrib itu jadi 5 rakaat? Ini bid'ah yang nyata. Boleh. Sunnah itu ketika kita melaksanakan sesuatu yang dianggap penting oleh agama. Masuk masjid penting apa bagi agama?
penting. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai taklim penting bagi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukumnya sunnah. Kira-kira bisa bedain ya antara lawannya sunnah itu bid'ah atau makruh? Ya. Kalau antum baca sejarah, azan itu sendiri bukan dari Rasulullah. Sirah azan itu bukan dari Rasulullah, dari sahabat dapat mimpi kasih tahu kan Rasulullah dan menyaksikan. Bacaan ibtidah itu juga dari sahabat Nabi. Sayyidina Zaid. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi was-samawati dengan al-jibal syaitan. Kata Nabi, ini siapa yang baca? Sahabat udah mulai nggak tahu. Apa ya Rasulullah? Malaikat banyak pun catat betapa banyak pahalanya. Ada sahabat yang membaca bacaan ibtidah dan diikrarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum bingung sesuatu itu bid'ah atau tidak, atau masih diperbolehkan oleh agama atau tidak, setiap kebaikan atau budaya yang baik, jika tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh. Saya ulangi, setiap kebaikan atau budaya yang baik tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah.